sendiri itu sudah benar atau seperti apa? Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Sebagai pengamat hukum, sebagai ahli hukum, saya berpendapat bahwa tentu pihak penyidik Mabes Polri memiliki alasan yang cukup untuk melakukan tindakan pencarian lalu kemudian dilanjutkan dengan tindakan penangkapan. Saya percaya bahwa penyidik Mabes Polri profesional dan memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan itu. Tetapi di satu sisi kita perlu memahami bahwa Mas Dito juga tentu siapa saja, tidak hanya Pak Dito, siapa saja yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka itu memiliki hak untuk mengingkari tuduhan atau membantah tuduhan itu, dan itu diatur oleh KUHP. Jadi pasal 52 KUHP memberikan jaminan kepada pihak siapapun yang menyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka untuk mengingkari tuduhan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks seperti itu tentu adalah hak hukum yang dimiliki oleh pihak Pak Dito untuk mempresentasikan atau menunjukkan bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menyangkal tuduhan itu. Dan hak ingkar itu dijamin oleh undang-undang. Sepanjang Pak Dito memiliki bukti yang cukup kuat untuk itu, saya berpendapat bahwa bisa saja itu menyampaikan hak ingkar tersebut. Berarti selama Bang Efek menangani kasus tadi penganiayaan ini ada beberapa atau mungkin dari semuanya tidak berdasar tuduhannya itu. Jadi begini, saya bicara sebagai pengamat hukum, saya bukan lawyernya Pak Dito ya, ini supaya clear ya. Sekali lagi saya ulang, saya bukan lawyernya Pak Dito, saya sebagai pengamat hukum. Jadi sekali lagi, tentu Pak Dito memiliki hak untuk membela diri, dan karena itu dipersilakan, kalau boleh saya menyarankan, silakan saja melakukan upaya-upaya hukum yang dianggap perlu untuk mempertahankan diri atau membela diri. Ya, termasuk di dalamnya jika dirasa perlu, ya kalau boleh saya menyarankan, ya ajukan saja pra peradilan terhadap penetapan status tersangka tersebut, dan itu dimungkinkan oleh KUHP, oleh undang-undang. Bang, sejauh mana waktu itu abang megang Pak Dito sendiri di proses kasus hukum yang ini yang sama? Oh tidak, saya tidak menangani kasus ini ya, supaya clear ya, saya tidak menangani kasus ini. Saya bicara sebagai ahli hukum, sebagai pengamat hukum. Ya. Bang, terkait kepemilikan senpi yang banyak ini, Bang, banyak yang berpendapat ada dua kemungkinan, entah dia penada, entah dia teroris. Nah, dari kacamata Bang seperti apa, Bang? Kepemilikan dengan banyak ini, Bang? Ya, saya kira jauhlah dari dugaan sebagai teroris, jauh dugaan sebagai penada. Tinggal dibuktikan saja asal usulnya. Ya, saya kira tuduhan itu terlalu jauh. Mas Dito yang saya kenal bukan seorang teroris, seorang pengusaha yang baik. Itu yang saya kenal. Apa Bang alasan Bang Pak Dito sendiri, Bang, dengan banyaknya dia memiliki senpi itu, Bang? Menurut Abang ya, Abang pernah kenal dengan beliau gitu? Oh, saya tidak tahu untuk apa kepentingannya, saya tidak tahu itu. Sebagai pakar hukum Bang, senjata senpi itu sendiri kan tidak semena-mena dimiliki sama seluruh warga negara khususnya Indonesia ya Bang. Ada persyaratannya yang Bang tahu seperti apa memiliki senpi. Sampai akhirnya Pak Dito dituduhkan memiliki senpi gitu secara ilegal. Saya pikir begini ya, kepemilikan senjata api itu memang ada tata cara dan prosedurnya. Biasanya yang sepanjang yang saya tahu itu bagi pihak-pihak tertentu di luar aparat penegak hukum boleh saja memiliki, ya, di luar TNI Polri boleh, tapi dia harus mengajukan izin kepada pihak yang kepolisian, dan itu tidak mudah karena ada seleksi yang sangat ketat terhadap upaya untuk mendapatkan atau memiliki senjata api secara personal. Itu yang saya tahu. Abang sendiri kalau nggak salah untuk memegang menjadi kuasa hukum di Ayunda juga ya Bang? Ya, sempat waktu itu. Nah, dengan terkabulnya ini Pak Dito sendiri ada kabarnya juga Yulini juga terlibat karena dia dituduh juga menyembunyikan Pak Dito pada saat menjadi DPO pada saat itu. Oh, saya tidak tahu tentang, saya tidak tahu fakta atau informasi itu ya. Ya. Dan akan ke bawah juga nih Bang, terseret juga. Abang sebagai pakar seperti apa? Saya kira begini ya, penyidik tentu memiliki sekarang ini informasi, data, dan memiliki alat-alat yang canggih untuk mendeteksi siapapun
Ya, jadi saya kira saya tidak tahu detailnya, tetapi apa yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pihak-pihak yang penyidik bisa saja jika dirasa perlu memeriksa siapa saja. Termasuk Nindi Bang. Ya, siapa saja yang memiliki yang dituduh atau berhubungan. Nah, kita kan tidak tahu. Ya. Ya. Bang, dengan status DPO yang hampir 4 bulan Bang ya dari ditetapkan sebagai DPO itu artinya akan memberatkan ya Bang untuk Vito sendiri Bang? Begini ya, secara hukum pihak manapun yang dimintai oleh pihak penyidik atau dipanggil oleh pihak penyidik untuk menyampaikan keterangan atau bersaksi atau akan dimintai keterangannya itu memang harus kooperatif dan kalau tidak datang tentu harus menyampaikan alasan-alasan yang cukup. Soal memberatkan atau tidak memberatkan atau meringankan itu sangat bergantung kepada fakta yang sebenarnya. Bisa saja orang memiliki alasan-alasan yang cukup untuk tidak datang. Nah, itu yang saya tidak tahu persisnya seperti apa. Bang, selama menangani kasus dengan Ibu Nindi, yang abang tahu seperti apa sih hubungan? Karena kan tumpang sudah di luar sana, mereka berdua punya hubungan. Abang tahu selama menangani kasusnya Bu Nindi. Saya tidak terlalu mengikuti hubungan-hubungan yang personal ya, dan saya tidak terupdate dengan baik mengenai hubungan personal itu ya. Tapi pernah ketemu bareng Bang India dalam satu tempat kesempatan? Oh, belum pernah. Kalau dengan Mas Dito sering, tapi Mbak Nindi enggak. Itu lewat itu waktu jadi kuasa Mbak Nindi. Waktu itu kita memang menandatangani kuasa waktu itu, tapi diserahkan kepada staf untuk menyerah. Tidak berjuang. Ya. Sosok seperti apa sih Bang? Manito Hendra sebenarnya. Ya. Masa dia terlalu sering Ya, saya kira sudah diumumkan, sudah diketahui oleh media massa secara meluas ya. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang baik, seorang pengusaha yang cerdas, seorang pengusaha yang memiliki cukup banyak bidang usaha, dan sejauh yang saya ikuti bisnisnya berjalan dengan baik. Itu yang saya tahu. Beliau memiliki reputasi yang baik dalam bidang usahanya. Itu yang saya tahu ya. di balik Radito sendiri kabarnya ada soal backing yang kuat Bang. Oh, saya tidak tahu soal backingan. Saya tidak tahu soal backingan itu ya. Ada dukungan tersendiri Bang dari Abang sebagai pribadi mungkin? Oh, selaku pribadi, bagaimanapun Mas Dito sebagai pribadi ya, sebagai teman, sebagai sahabat, saya tentu berharap bahwa Mas Dito bisa dan kuat menghadapi situasi ini. Dan seperti yang juga saya ikuti di media, Mas Dito sendiri berbicara bahwa akan mengungkapkan begitu yang saya ikuti di media, fakta yang sebenarnya, dan tentu kita mendukung apa yang dipertimbangkan sebagai langkah yang baik dan bijaksana oleh Mas Dito untuk membela hak hukumnya. Nah, itu dibolehkan saja oleh undang-undang, itu memang diperbolehkan oleh undang-undang, jadi tidak ada masalah dengan itu. Ada rencana untuk menjenguk Bang, karena kan sempat menjadi kuasa hukum juga, walaupun kuasa hukum Nindi ya pada saat itu. Ya, tentu sebagai teman saya akan mencari waktu yang tepat untuk menjenguk beliau, tapi kebetulan saat ini saya masih sedikit ada beberapa urusan sehingga saya belum sempat. Nanti saya cari waktu yang tepat untuk mengunjungi beliau sebagai seorang teman. Ya. Ada komunikasi dengan Bu Nindi? Oh, tidak ada. Terakhir kapan Bang dengan Bu Nindi? Oh, sudah lama sekali waktu zaman menangani beberapa waktu yang lalu. Kasus penyekapan itu Bang? Ya, itu terakhir berkomunikasi pada saat menangani kasus penyekapan itu. Jadi sudah berapa? Tahun yang lalu ya. Nah, kalau untuk kasus penyekapannya sendiri kan Bu Nindi juga diundurkan penyekap supir dan babysitter. Gimana? Itu kan sudah ditangani pengacara yang lain. Saya tidak bisa. Abang tidak Saya tidak sampai menyelesaikan karena ada pergantian di tengah jalan lawyer pada saat itu ya. Nah, agak sedih juga nggak sih Bang kalau misalnya nanti Bu Nindi juga diseret dan dibawa karena kasus ini Bang? Karena Abang kan sempat dekat dan sebagai klien dan kuasa hukum. Tidak, saya kira profesional aja lah. Siapapun yang dituduh ya silakan saja membantah, membela hak hukumnya. Ya. Bang, mungkin melihat sampai sekarang pihak dari Mabes Polri belum rilis perihal penangkapan dari Dito. Abang melihat dari kacamata hukum seperti apa tentang hal ini? Prosedurnya sebegitu lamanya kah Bang? Atau mungkin
Saya kira tentu Mabes Polri memiliki pertimbangan sendiri atau penyidik Polri memiliki pertimbangan sendiri untuk tidak merilis dulu apa yang sudah dilakukannya dalam hal ini peristiwa penangkapan itu. Ya saya kira kita hormati saja sikap dan keputusan pihak Mabes Polri untuk tidak melakukan rilis terkait dengan penangkapan itu. Kita menghormati itu. Tetapi di sisi lain memang ada hak masyarakat juga untuk mengetahui apa sih sesungguhnya yang terjadi, kan gitu. Dan kita menyerahkan kembali sepenuhnya keputusan dan kebijaksanaan itu kepada penyidik Mabes Polri. Biasanya wajarnya berapa lama? Oh, tidak ada standar, Tidak ada batas. tidak ada standar yang baku mengenai soal rilis atau tidak rilis atau memberi keterangan itu. Bahkan kadang-kadang untuk kasus-kasus yang terkait dengan rahasia negara atau terkait dengan keamanan negara itu malah tidak dirilis sama sekali. Berarti kasusnya karena ada terkait mungkin Tidak, jangan dengan dipaksa. DPO dan apa namanya itu Bang, dan pemilikan senjata ilegal, jadi prosesnya agak dalam dan panjang atau seperti apa melihatnya? Ya, kalau itu tanyakan pihak penyidik ya, saya tidak paham ya. Kewenangan itu ada di Kewenangan itu ada di penyidik ya. Selama bertemu dengan Pak Dito yang Abang bilang beberapa kali bertemu, adakah gejala atau ada yang janggal misalnya dia ditemani sama bodyguard atau apa gitu yang spesial gitu kalau ketika bertemu? Ya, selama saya bertemu dengan beliau, semua normal-normal saja, tidak ada yang berlebihan. Seorang sosok yang humanis, yang rendah hati, dan sering membantu yatim piatu, itu yang saya tahu persis. Mas Dito seorang Muslim yang taat ya, yang saya lihat, sering sekali membantu anak-anak yatim, ya. Sholat bersama, itu yang saya lihat. Tidak ada penjagaan yang ketat yang super ketat. Tidak ada, biasa-biasa aja, normal-normal saja. Berarti normalnya nggak ada penjagaan seperti itu yang membuat image jadi takut dan seram ya Bang, berarti nggak benar ya Bang tentang hal image dari Dito itu sendiri? Itu Bang dengan ada propos, ada militer gitu. Sejauh ini saya lihat biasa-biasa aja, ada yang luar biasa, normal-normal saja. Ada yang mengatakan katanya Dito juga licin, berkelit dari hukum, nah itu Abang melihatnya nggak seperti apa tentang hal itu? Saya tidak tahu soal itu ya. Tentu orang punya hak, siapapun punya hak untuk membela diri ya. Tidak bisa dilarang juga kalau orang ingin membela diri. Tergantung pada kecerdasan orang tersebut untuk membela kepentingan hukumnya. Bang, ketika memang dekat dengan dinasti Soekarno Bang, ada kabarnya dia dekat dengan dinastinya Soekarno, Pak Karno. Enggak, saya nggak tahu itu. Bang, ketika Dito ketangkap dan kemarin Nikbir bilang itu syukur akhirnya Dito ketangkap, Abang melihat juga ada seperti apa tentang hal itu? Kegundaan apa dari Nikbir yang begitu jengkel terhadap Dito? Gundah gulana atau seperti apa Bang? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Orang di Republik ini tiap hari polisi nangkapin orang banyak, jaksa nangkapin orang banyak. Jadi ini peristiwa hukum biasa saja, jadi tidak perlu didramatisir secara berlebihan. Soekarno bukan berarti Soeharto Bang? Iya. Saya tidak tahu persis mengenai latar belakang itu ya. Karena dia kuat banget di Saya kurang paham. Oke, siap. Sebentar ya. Iya. Sekali lagi sebentar ya. Jangan dulu sekali lagi saya bicara sebagai pengamat hukum, sebagai pribadi. Tolong diambil foto dulu. Jangan di sebagai praktisi hukum ya Bang. foto dari sana. Kalau aku tulis pengamat hukum dan Mantan pengacara boleh nggak? Mata pengacara mau. Mantan pengacara boleh nggak Bang? Kalau mantan pengacara pengamat, saya kira pengamat hukum Dan mantan. Mantan pengacara. mantan pengacara boleh. Betul. pengacara Nindi dan itu. Mantan ya, harus Mantan jangan Iya. pakai kata mantan ya. Iya Bang. Saya udah ingatin, jangan sampai nanti jadi masalah hukum. Iya. Siap. Karena saya tidak ada hak dan kewenangan apapun bicara untuk dan atas nama Mas Dito ataupun Mbak India. Betul. Saya tegaskan, saya juga merekam ini, jadi kita berhati-hati supaya tidak boleh ada masalah hukum. Siap. Mantan ya. Oke. Baik, terima kasih kasih, sekali Abang. lagi. Terima kasih banyak. Nanti Mas Arief nanti berhubungan Iya. sama Iya. abang saya ya. Iya. Saya masuk dulu ya. Terima Siap. kasih ya. Terima kasih, Bang. Saya berdiri dulu di Dia foto. berdiri di tengah.